Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyinggung dalam suatu keberagaman tokoh, kalau dikatakan tokoh-tokoh agama di setiap daerah. Indonesia sangat unik, sangat macam-macam dalam menunjukkan ekspresi keberagamaannya. Salah satu kelebihan dari Islam yang kita miliki yaitu memiliki tokoh-tokoh setiap daerah itu yang dikatakan ulama atau kiai yang sangat banyak dan mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga kalau dilihat kadangkali ada crash, ada singgungan, berbeda perspektif, berbeda pendapat. Nilai itu kalau orang yang sudah mengetahui adalah suatu warna sendiri, karena andai kan dalam segi hukum misalnya al-ikhtilaful aimah rahmah, suatu rahmat mempermudah orang ulama beda mencari yang sesuai. Kan tetapi lebih pasnya bagaimana kok ada ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu yang sering kita dengar dari Hadratul Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang-orang yang berilmu dalam arti dia mengetahui ilmu agama pun juga mengamalkan, itu warasatul anbiya, atau golongan kelompok yang melanjutkan estafet kenabian. Nah, bagaimana makna dari anbiya ini? Kenapa kok tidak pada warasatun nabi, yaitu Nabi Muhammad saja gitu kan? Cukup kan? Toh itu sudah lebih. Nah, makna ini saya memberikan perumpamaan dalam hadis ini, seperti hanya dulu akan ada lampu, kok lampu sih, apa namanya, jam itu dulu pernah namanya jam pasir, perumpamaan seperti itu. Nah, para ambiya kan banyak, artinya para nabi itu banyak, itu seperti pasir yang di atas itu, yang bentuknya seperti gini, lonjong gini. Nah, itu banyak, terus dikerucut melewati Hadratul Rasul. Saya itu menyebar ke para ulama. Maka ulama di sini tetap akan ittiba di Hadratul Rasul, tapi punya karakteristik istilahnya dengan Nabi Musa misal, atau Nabi Isa misal, atau Nabi Adam mungkin, sehingga mempunyai ciri khas yang tidak sama, karena warasatul anbiya, bukan warasatun Nabi Muhammad SAW, tapi warasatul anbiya, tapi tetap jalur lewat Hadratul Rasul. Nah, karakteristik di kita di negara tercinta ini, tokoh-tokoh banyak, itu artinya juga mempunyai warna sendiri, mencocoki kultur budaya setempat, sehingga pas, tidak miskomunikasi dengan masyarakat sekitar. Toh misalnya dalam suatu daerah yang Islamnya itu berproses untuk lebih hijau, misalnya dalam Islam Abangan masih ada wayang misalnya, masih ada ludruk, maka di situ kan tidak kita menjustifikasi itu salah, ataupun misalnya masih ada
hal-hal yang muharram dalam kacamata fikih, tidak menjustifikasi yang salah, karena di situ masih berproses untuk namanya fikih dakwah itu. Pelan-pelan orang untuk dibenarkan sesuai dengan syariat Rasulullah. Sehingga kalau kita mendalihkan sesuatu, haruslah kita lebih observasi, dan harus melihat dulu bagaimana daerah itu. Nah, warna-warna ini akan menjadi suatu keberagaman tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama, pun tokoh-tokoh para habaib yang memberikan suatu bimbingan pada para masyarakat, atau yang kalau dikatakan Hadratul Rasul ini mempunyai umat, maka mempunyai umatnya sendiri. Saya mencoba menginterpretasikan, jikalau memang para ulama adalah warasatul anbiya, maka anbiya itu mempunyai, para nabi tidak mempunyai umat, tapi mempunyai kaum, mempunyai kaum, suatu kelompok atau beberapa ataupun daerah secara teritorial dia mempunyai pengikut. Beda dengan Hadratul Rasul, yaitu dengan diksi umat lebih banyak dan lebih luas arti umat itu. Hingga kalau kita artikan kaum-kaum yang ada pada kiai atau ulama atau habaib, itu adalah suatu interpretasi makna dari anbiya, sehingga pengikutnya itu bukan umat tapi kaum. Nah, disitulah nilai-nilai dalam mengekspresikan agama Islam yang banyak makna dalam artian mensesuaikan dengan keadaan tempat, budaya dan itunya, tetap pada esensinya tentang mendakwakan la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih.